A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diminta sering memuji Allah, bersyukur kepada Allah, itu liddawam wa ziyadah, agar nikmat yang telah, sedang, dan akan terus Allah berikan kepada kita itu dawam, langgeng, tetap nempel sama kita, dan juga ziyadah, bertambah. Tiada kenikmatan yang bisa disebut nikmat kalau dia tidak dawam, tidak bertambah. Itu cuma nikmat yang semu. Tapi nikmat dalam Islam yang benar itu pasti membuat pemiliknya yang dititipi nikmat itu akan tenang, mudah taat, ya, berkah hartanya, berkah waktunya, berkah umurnya, dan cenderung bertambah kebaikan-kebaikannya. Maka inilah harapan dari kita, seringnya kita bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Di pertemuan terakhir yang ingat betul sebelum Ramadan yang sampaikan semoga kita semuanya sehat panjang umur. Dan sekarang kita diizinkan Allah bertemu lagi Bapak Ibu. Itu artinya taufik Allah kita dapatkan. Taufik itu artinya manakala kemauan kita, harapan kita sesuai dengan keinginan Allah. Kita pengen A, ternyata Allah juga maunya begitu. Nah, itu namanya dapat taufik. Kita di pertemuan terakhir bilang semoga sehat panjang umur, bisa bertemu lagi insya Allah di bulan Syawal dalam keadaan sehat, afiat. Maka ketika itu terjadi namanya kita dapat taufik Allah. Maka bersyukur. Tadi Bapak Haji Imam kita dalam doanya, Allahumma inna nas'alukal afiyah, tamamal afiyah, asyukru alal afiyah. Minta afiat, minta kesempurnaan afiat, minta bersyukur akan afiat. Afiat itu sehat yang digunakan taat, nah itu afiat itu. Karena betapa banyak orang yang sehat, kesehatannya tidak digunakan untuk ketaatan, untuk ibadah, maka dia sehat tidak afiat. Tapi kalau sehat afiat, berarti sehatnya digunakan untuk ketaatan. Bapak Ibu sehat, hadir majelis taklim, berarti sehat afiat. Bapak Ibu sehat, dipakai ada rezeki umroh haji, berarti sehat afiat. Tapi kalau sehatnya digunakan untuk bermaksiat, maka ini sehat-sehat yang tidak afiat. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, mumpung masih di bulan Syawal yang mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Pasti pernah salah, atau minimal kalau enggak salah pernah dianggap salah. Maka melalui majelis yang mulia, mohon maaf zahir dan batin. Kita sama-sama, kita kosong-kosong, kita mengarungi sisa dunia yang tidak lama ini, ya, agar tenang, pelong, tidak ada musuh, tidak ada lawan, tidak ada buat kita tidak nyaman.
Dan di bulan Syawal ini masih kita ingatkan usi nafsi, ini malam ke-23 nggih. Man shoma ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang sudah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan lalu menambah menyempurnakan puasa Ramadan yang 30 hari itu dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, karena kalsiam dahar, maka seakan-akan dapat pahala puasa 1 tahun. Ini malam 23, tinggal 6 hari lagi lah katakan. Kalau memang belum, ya besok mulai ngejos. Kalau belum nih, belum sama sekali. Tapi kalau sudah, wah itu keren. Kalau sudah belum, kalau belum sama sekali udah ngejos sampai akhirnya. Padahal kalau kita pikir di satu sisi banyak acara nikahan bulan Syawal. Ya, ini kadang saya tuh pernah berpikir begini Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa Syawal 6 hari. Tapi di satu sisi bulan Syawal itu bulan silaturahim. Ada halal bihalal, ada silaturahim, ada reuni A, reuni B, silaturahim sini, lebaran topat. Ya, kita kedatangan tamu atau kita mudik atau kita berziarah kemana, penuh tantangan, penuh cobaan untuk melaksanakan yang hanya 6 hari. Makanya selalu saya katakan hadiahnya itu seakan-akan puasa setahun. Kalau puasa 6 hari ini mudah, maka hadiahnya itu mungkin sandal, kipas angin hadiahnya. Barang siapa yang bisa puasa 6 hari dapat mobil apa gitu, atau dapat sepeda apa. Tapi karena susah, karena sulit, hadiahnya itu pahala puasa 1 tahun. Makanya unik ini, kita diminta satu sisi puasa, tapi juga silaturahimnya juga jangan putus. Dan salah satu amalan sunnah di bulan Syawal itu adalah menikah. Yang sudah menikah minimal menikahkan. Kalau menikah lagi itu tanggung sendiri-sendiri. Tanggung sendiri-sendiri Pak Haji. Kalau maunya menang mau saja, tapi nggak berani. Jadi Masya Allah ya, kita ingatkan yang belum puasa, mari diambil kesempatan. Ini puasa Syawal ini luar biasa. Kalau ada yang sudah 2 berarti sisa 4 ya. Ada yang sudah 3 sisa 3. Ini yang bicara udah belum? Nah mungkin ada yang nanya. Nah, saya belak-belakan aja. Saya sudah 5 hari ini alhamdulillah, sisa 1. Nah, jos jos nanti insya Allah kita ini kan ya, kita selesaikan di hari apa. Pokoknya yang jelas kita pengen saling memotivasi. Ada ungkapan begini nih, beramal kok terang-terangan, orang sedekah kok diumumkan, puasa kok bilang-bilang, ke masjid kok kayak pamer, kayak riya. Nah, ingat ya, dalam Islam itu ya, Allah Subhanahu wa taala contohnya saja dalam ibadah yang namanya sedekah, namanya infak itu, Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Baqarah 274 berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahari sirran wa alaniyah. Ya. Orang-orang yang sedekah malam, sedekah siang, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ya. Falahum ajruhum inda rabbihim fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka akan diberikan bagi mereka yang tadi, orang yang sedekahnya sembunyi-sembunyi, terang-terangan, mau siang mau malam, itu diberikan ganjaran pahala ya. Dan baginya tidak ada perasaan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan juga tidak ada sedih. Kalau kita bicara rasa takut, takut itu cenderung terhadap sesuatu yang belum terjadi di masa depan. Saya takut nih kena, saya takut ketahuan, saya takut ini, saya takut itu. Cenderung kepada sesuatu yang masih menjadi misteri di masa depan. Walahum yahzanun,
kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak juga sedih. Sedih ini cenderung kepada sesuatu yang telah lampau, yang sudah terjadi, ya. Takut kita aibnya terbongkar, takut kita ini itu dan sebagainya. Ketakutan akan masa depan dan kesedihan akan masa lalu ini sebenarnya insya Allah tidak akan sering terjadi, dialami dan dirasakan kalau orang itu melakukan tadi amalnya itu, zohirnya dia beramal, batinnya dia beramal. Ketika ramai dia taat, ketika sendiri dia taat. Susah kalau kita mau beramal harus sendiri-sendiri, susah. Apa gunanya ada kotak amal itu? Setiap kita mau masukin kiri kanan lewat Pak Haji Jodi tidak jadi, lewat Pak Haji Muhammad nggak jadi, nggak jadi. Akhirnya lewat mampir warung, dibelikan warung habis, nggak jadi. Udah kalau masukkan saja, mau sedekah saja. Ada kris di situ, kris itu QRIS itu yang apa itu? Ya pakai HP gitu ya, pakai mobile banking. Nggak usah takut dibilang riak karena menampakkan amal. Kalau kita berprinsip begini, kita tidak akan pernah tahu Abdurrahman bin Auf itu pernah bersedekah di perang Tabuk 940 ekor onta dan 60 ekor kuda perang, genap 1.000. 940 ekor unta dan 60 ekor kuda. Ya Rasulullah, ya ini itu zohir, biar kenapa? Memotivasi yang lain. Kalau dari awal Abdurrahman bin Auf ya radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan sembunyi-sembunyi, mau amal sembunyi-sembunyi, mau sedekah sembunyi-sembunyi, mau ke masjid sembunyi-sembunyi, harus gali parit dulu tembus sampai pintu masjid dari rumahnya. Kan susah beribadah seperti itu. Maka kita kalau beramal sudah kita bismillah, niat ikhlas lillahi ta'ala, dilihat tidak dilihat, ramai atau sepi, ya. Makanya Masya Allah tabarakallah selalu diingatkan oleh para guru-guru kita, thawabul hasanati al hasanatu ba'daha, buah daripada kebaikan yang sebelumnya kita lakukan, utamanya di bulan Ramadan, itu sebenarnya nampak di bulan Syawal, ya. Usi nafsi wa iyyakum, sudahkah kita buka lagi Al-Quran setelah Ramadan? Mari tanya diri kita pribadi, sudah nggak kita ngaji lagi, tadarus lagi setelah Ramadan itu berakhir? Sudah nggak kita mengamalkan puasa sunnah, ya, katakanlah puasa sunnah Syawal ini setelah Ramadan sudah berapa kali puasa? Makanya buah daripada ketaatan yang ataupun kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan atau yang sebelumnya itu nampak, ya. Di antara tanda diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa istiqomah dalam kebaikan, ya, istiqomah ketika kita sudah syahadat, ya Pak Ibu, ya, ya, di setiap tempat. Jadi di setiap daerah itu sudah sekarang ada Islamic Centernya. Di Jepang ada Islamic Center, di New York ada Islamic Center, di Paris, Prancis ada Islamic Center. Itu laporannya hampir setiap hari Jumat, tidak satu, tidak dua, puluhan, belasan orang memeluk Islam setiap pekan habis sholat Jumat. Kita bertanya-tanya, ya Allah, ini apa? Fenomena apa? Fenomena ini akhir zaman atau bagaimana? Tidak usah heran Bapak Ibu, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau kelak akan melihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Mau politisi, mau artis, mau YouTuber, mau orang terkenal, mau atlet, mau pemain bola, mau musisi, aktor film, sutradara film, atau orang yang biasa, orang yang awam, orang yang umum, ikut-ikutan. Ada yang tertarik karena meneliti bulan, ada yang mau mencari kelemahan Islam melalui Al-Quran, ternyata semakin dia ngaji malah masuk Islam. Maurice Bucaille itu ilmuwan dari Perancis, jatuh hati sama Al-Quran, niatannya pengen cari kelemahan Al-Quran.
Semakin dia ngaji kok semakin jatuh cinta sama Al-Quran. Jadi tidak usah heran kalau siapapun setelah ini kita lihat di sosial media, di berita, di TV, oh ini masuk Islam, ya cukup senang, alhamdulillah, bersyukur. Tapi tidak usah kaget, Allah sudah mengatakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Jadi agama Islam itu sangat menjadi primadona, jadi rebutan dan orang berbondong-bondong, cepat atau lambat, ya cepat atau lambat, insya Allah ya. Jadi itu yang sebagai pembuka. Ini bulan Syawal, bulan dimana kita membuktikan kualitas ibadah kita sebelumnya. Semoga juga sebagai tafaulan, bentuk optimisme ibadah-ibadah kita diterima, maka kita juga semakin rajin, semakin taat. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini Tiang ingin menyampaikan pentingnya kita dalam beragama ini mengintegrasikan, menyatukan, memadukan, berbaur antara iman, ilmu, dan amal. 3 hal: iman, ilmu, amal. Ada orang beramal nih, tidak berilmu, itu cenderung tergelincir, cenderung dia tersesat, salah jalan. Kayak orang jalan nggak pakai lampu, atau dia pakai lampu tapi salah baca signboard, salah baca pelang, yang harusnya belok kanan dia belok kiri, yang harusnya lurus dia mundur. Ini ilmu, penting ilmu. Ada juga orang yang beramal tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Tidak didasari iman. Orang-orang yang tidak seakidah, seiman dengan kita, mau dia berinfak sedekah triliunan, miliaran, dia hanya mendapat status sebagai orang yang dermawan saja. Tidak diterima, mau dia bangun masjid, mau dia nyumbang ini, ya udah dia dikenal sebagai orang yang dermawan. Selesai. Karena amalnya tidak didasari dengan iman. Iman itu fondasi, amal itu pelita, ilmu itu pelita untuk menerangi, amal itu adalah buah daripada ilmu, buah daripada iman. Maka orang yang beramal itu harus berilmu, harus juga beriman. Penting mana? Semuanya penting. Kalau kita beramal tanpa ilmu, tersesat. Kalau kita beramal tanpa iman, sia-sia. Maka kita harus pastikan amal kita berdasarkan ilmu dan berdasarkan iman. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Maka iman itu, masya Allah ya, iman itu kata Rasulullah Muhammad SAW, at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu adanya di hati. Hati kita harus meyakini Allah itu Tuhan kita. Semua nikmat ini dari Allah. Itu iman. Meyakini ada hari pembalasan, ada siksa dan nikmat kubur. Jadi rukun iman itu harus diawali dengan hati. Kita harus yakin, percaya. Yang kedua, at-takrir bil lisan, harus diucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya orang ketika masuk Islam, dia mu'alaf, baru saja mu'alaf ya, bayangkan, dia baru mu'alaf, masuk waktu azan, dia wajib sholat. Kenapa? Dia tidak hanya mengucapkan syahadat, tapi harus membuktikan dengan amal. Ada misalnya orang masuk Islam jam 11, azan zuhur, sholatnya dia mandi dulu, mandi besar ya, karena sudah masuk Islam gitu. Dia wudhu, ajarin wudhu, tidak sempurna nggak apa, dia ngintip gerakannya nggak apa-apa, tapi sudah wajib, ada kewajiban dia untuk sholat. Walaupun dia kaku, kojoh, kerong gitu, tidak lihai, tidak lancar, tidak bagus, tapi dia wajib ikut. Makanya orang yang sudah bersyahadat itu konsekuensinya adalah mengamalkan rukun Islam. Dia harus berislam. Orang yang beriman harus berislam. Aneh rasanya kalau dia bilang cuma saya beriman tapi tidak sholat.
Nah, ini salah. Saya beriman tapi tidak puasa. Saya beriman tapi tidak sedekah, tidak zakat, begitu zakat fitrah. Itu aneh, pasti ada yang kurang. Makanya integrasi, perpaduan, pembauran antara iman, ilmu dan amal itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa tidak dalam Islam. Kalau orang sudah beriman, berilmu, beramal, Bapak Ibu, maka dia akan melihat hidup ini jelas, jernih. Nabi Adam itu pernah salah, pernah berdosa, pernah hilap, pernah tergelincir, ya, karena melanggar perintah Allah. Tapi dia sukses dalam kegagalannya, makanya dia ucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ada orang gagal tapi sukses dalam kegagalan, akhirnya dia sukses beneran, berhasil. Dia mengaku dirinya hina, zolim, salah. Allah Maha Hebat, minta pengampunan, minta maaf sama Allah. Kebalikan, antitesis daripada Adam adalah iblis laknatullah alaih. Dia itu adalah hamba Allah yang ribuan tahun menyembah Allah, mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah, tapi dia gagal dalam kesuksesan. Kalau Nabi Adam itu berhasil dalam kegagalan, kalau iblis itu gagal dalam kesuksesan. Dia sukses itu sebenarnya, ya, dia taat, tapi dia bilang apa? Bukan Rabbana zalamna, ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia, ya Allah. Ngapain saya disuruh sujud? Orang-orang ateis, orang-orang liberal yang tidak suka sama Islam mengatakan benar iblis itu tidak mau sujud. Nah, kita mikir sebentar ya. Orang-orang liberal itu bilang apa? Benar iblis itu nggak mau sujud sama Adam, karena kalau dia sujud dia akan nyembah Adam. Orang yang nggak tahu apa-apa, oh iya ya, benar juga iblis. Padahal gampang sekali membantah itu. Kita harus lihat sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu adalah bentuk taat atas perintah Allah. Allah yang nyuruh nih, gak usah lihat kerjaannya, lihat siapa yang merintah. Dan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu bukan lil ibadah, li taatillah, untuk menghormati Allah, untuk taat kepada Allah dan memuliakan bangsa manusia. Karena manusia itu, ya, fi ahsani taqwim. Jadi salah kalau kita bilang iblis itu tidak mau sujud karena dia nggak mau syirik kepada Allah. Karena kalau dia sujud kepada Nabi Adam berarti dia menduakan Allah. Bukan. Kita harus melihat siapa yang merintah. Allah yang merintahkan. Sujudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi iblis itu sukses dalam kegagalan. Dia sukses awalnya tapi endingnya gagal. Sedangkan Nabi Adam awalnya gagal, endingnya sukses. Jauh sekali itu perbandingannya. Maka konsep hidup yang jelas, yang jernih ini hanya bisa dipahami orang yang memadukan iman, ilmu dan amal dengan tepat. Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna, iblis mengatakan ana khairun minhu. Pertanyaannya adalah siapakah yang membisiki iblis bahwasanya api itu lebih mulia daripada tanah? Siapa kira-kira itu? Iblis nih. Siapa yang membisiki iblis bahwasanya dia yakin betul bahwasanya penciptaannya dari api itu lebih baik daripada tanah? Padahal tidak ada yang mengatakan tanah lebih baik daripada api lebih baik daripada tanah. Suka-suka Allah ketika Allah menghendaki apa yang Ia ciptakan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus menjalani semua, ya, seperangkat amalan syariat dalam Islam ini dengan berdasarkan iman, lalu diterangi dengan cahaya ilmu yang bisa kita dapatkan satu melalui majelis-majelis ilmu, majelis taklim dimanapun itu,
ya, apapun bentuknya, itu sebenarnya cara kita untuk mendapatkan ilmu, menambah ilmu. Kita harus mengakui diri kita ini kadang suka lupa, khilaf, alfa, suka ngelamun, baru disampaikan lupa lagi. Makanya ketika diulang, oh diingatkan lagi. Mendapatkan ilmu bisa juga dengan membaca buku. Ya. Kalau kita tahu diri kita males, jarang, atau nggak bisa membaca, ya mendengar. Karena mendengar ini adalah indera pertama yang Allah bukakan untuk Bani Adam. Bayi itu belum melihat, belum bisa ngomong, tapi sudah bisa mendengar. Bayi itu sudah dibukakan indera pendengarannya, dan indera pendengaran adalah indera pertama manusia yang dibukakan oleh Allah. Innas sam'a wal basar wal fuad. Makanya dalam Al-Quran itu banyak sekali sama. Sungguhnya pendengaran pertama kali diberikan kepada manusia. Sebelum kita bisa ngomong, sebelum kita bisa melihat, mendengar itu. Maka dengan mendengar Bapak Ibu, kita tidak perlu membaca, atau minimal kita diganti aktivitas membaca itu dengan mendengar. Ini cara kita mendapatkan ilmu sebenarnya. Ya, majelis ilmu di masjid kita nih, masya Allah, tabarakallah, termasuk aktif, termasuk sering ada kajian-kajian. Ya, coba ya, tidak banyaklah masjid yang menyediakan jamaahnya pilihan waktu beragam. Ada kajian akhlak, ada kajian fikih, ada kajian akidah, ada kajian kitab. Ya, minimal ada 4 kali dalam 1 pekan. Ya. Kenapa ini diadakan? Sebagai upaya kita memang diingatkan kepada sesuatu yang memang kita butuhkan. Ya. Kalau Imam Al-Ghazali itu punya kitab Qutul Qalbi. Qut itu artinya makanan, qalbi itu artinya hati. Makanan hati itu apa? Mengaji, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, berzikir. Nah, itu makanan hati. Kita ini sedang dikasih asupan nutrisi hati sebenarnya. Yang bicara, yang mendengar, semuanya sedang ngeces semangat, hatinya diisi. Di rumah setelah ini mungkin bisa kita menambah nutrisi perut kita, jasmani kita. Kita bisa minum, kita bisa. Tapi di sini bukan hanya hati, dapat minuman juga. Semua dapat minuman. Jadi yang terisi itu bayangkan ada nutrisi jasmani dan nutrisi rohaninya terisi sebenarnya. Makanya Qutul Qalb karya Imam Al-Ghazali itu benar sekali bahwasanya nutrisi hati itu adalah membaca Al-Quran, menghadiri pengajian, ya, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usi nafsi wa iyyakum, mari sama-sama yang belum puasa sunnah niat. Udah kalau terlambat sekali, misalnya udah telat saya nggak bisa, udah niat, kalaupun dapatnya sampai akhir cuma 4, udah minta sama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Ya Allah, saya 4 nih, terserah engkau lah atur ya. Kalau 6 hari itu setahun, ya 4 hari mana-mana setengah tahun lah. Boleh lah kita ngelobi kan, boleh ngajukan proposal tuh Pak. Turja, ya Allah turja, ya Allah atur aja. Saya baca itu tuh ketawa itu. Ini main-main sama doa ini. Ya Allah turja, ya Allah atur aja. Bahaya. Jadi intinya udah ya. Tapi itu bukan matematika. Kalau 6 setahun berarti, kalau 4 berarti berapa gitu. Tidak begitu juga. Jadi kalau 6 itu setahun, 12 bulan, berarti 1 hari itu sama dengan 2 bulan misalnya. Kalau 4, nah memang paling afdal itu selesaikan 6 hari daripada ragu-ragu. Ya, tapi mungkin ada situasi-situasi, kondisi yang memang kita nggak bisa. Mungkin kita sakit, ya, mungkin ada pekerjaan yang terlampau berat, membutuhkan fisik, tenaga, atau kita juga ya terlalu banyak acara halal bihalal sehingga nggak bisa puasa. Dan niat puasa sampai sana diundang makan, nggak enak. Undang besok terus. Insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Yang baik dan benar Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, nanti kita kajian kita pada malam hari ini sekali lagi selamat berharap